kepercayaan kepada kami untuk bertugas di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Visi yang kita berikan adalah visi tentang bagaimana bisa dibantu. Oke. Visi yang akan dihadirkan adalah visi yang terkait dengan 3 nilai utama. 3 nilai utama yang kita ingin hadirkan sejatinya sudah ada di dalam Undang-Undang 14 2008, yaitu yang pertama anti hoax, lalu kemudian ada kredibel, ada kolaboratif. Harus ada di pasal 3 ayat D, pasal 7 ayat 2, terus kemudian tentang bagaimana Komisi Informasi yang kredibel. Nah, kita bisa lihat di seluruh tupoksi yang ada dari sosialisasi edukasi, penyelesaian sengketa informasi, dan juga monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di badan publik level nasional. Dan kolaboratif memastikan bahwa Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan meningkatkan intensitas konsultasinya, meningkatkan kualitas pelibatan dari Ibu Bapak anggota Komisi 1 DPR RI yang kami muliakan dan terhormat, sebagai mitra strategis KIP RI. Ini karena DPR RI adalah lembaga yang memiliki hubungan spesial dengan masyarakat, sekaligus juga Komisi 1 adalah yang paling intens keterlibatannya dalam keterbukaan informasi publik. 3 nilai tersebut dalam visi kami terangkum dalam kalimat terwujudnya masyarakat informasi Indonesia yang maju, partisipatif, dan anti hoax melalui Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang kredibel sebagai ikon lembaga yang proaktif dan kolaboratif mengarusutamakan keterbukaan informasi publik. Kalau kita lihat dari kalimat ini ada 3 penggal, dan masyarakat informasi sebenarnya adalah istilah yang ada di dalam Undang-Undang 14 2008. Dan kata-kata maju dan partisipatif sejatinya kita ambil sebagai saripati arahan Presiden RI Joko Widodo ketika bicara tentang keterbukaan informasi publik, bahwa ada kalimat tentang responsif, transformatif, keterlibatan masyarakat, penggelaran e-government yang baik. Dan itu kita rangkum dalam kalimat maju dan partisipatif. Tapi visi ini tidak akan bisa diwujudkan kalau tidak ada misi yang tepat. Dan ada misi tepat dan harus dilaksanakan. Misi yang punya membangun masyarakat informasi dengan duta keterbukaan informasi publik dari mitra strategis KIP RI. Yang kami maksud dengan mitra strategis KIP RI adalah Ibu Bapak anggota Komisi 1 DPR RI yang kami muliakan dan kami hormati. Ini karena tadi hubungan spesial dengan masyarakatnya, lalu kemudian ada agenda sosialisasi edukasi dari Komisi Informasi, lalu kemudian ada meningkatkan kapasitas kelembagaan. Sekarang ini kita menghadapi 3 tahun tumpukan kasus sengketa, alhamdulillah kita bisa selesaikan dalam hanya 100 hari kerja. Ini akan menjadi salah satu modal itu tentang kewenangan membuat perki. Perki ini ada perki tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi yang bisa memastikan penyelesaian itu di-expedite. Karena kita tahu sekarang ini Komisi Informasi masih menyisakan 80-an kasus sengketa informasi. Lalu kemudian misi keempat tentang membangun kolaboratif inovatif melalui MOU dengan helix stakeholders. Di antaranya misalnya terkait dengan pemilu, ada upaya untuk melakukan keterbukaan informasi publik untuk melihat data pemilih mana dibuka, mana yang tidak tentunya ada di pasal 17 tentang kepentingan negara, kepentingan bisnis ataupun kepentingan perorangan dipertimbangkan dari situ. Tapi di MOU tidak hanya cukup ketika hanya ditandatangani, tapi harus dipastikan MOU tersebut juga dimasyarakatkan melalui sosialisasi edukasi, dan sekali lagi ini membutuhkan intensitas konsultasi dengan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI yang terhormat, dan juga peningkatan kualitas keterlibatan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI. Lalu kemudian yang terakhir tentunya misi tentang meningkatkan kinerja pemerintah dan badan publik level nasional. Ini untuk memastikan bahwa Komisi Informasi bukan hanya memajukan kelembagaannya sendiri, tapi Komisi Informasi adalah lembaga yang bertugas untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di level nasional.
Artinya pendampingan terhadap pemerintah dan badan publik di level nasional harus berjalan optimal. Demikian, Ibu Bapak, anggota Komisi 1 DPR RI yang terhormat, mudah-mudahan dan mendapatkan kepercayaan untuk kami bertugas di Komisi Informasi Pusat 2021-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisioner KIP. Berikutnya calon komisioner KIP periode 2021-2025. Silakan Bapak Arya Sandi Yuda. Terima kasih Ibu Ketua Mutia Hafid. Saya akan menjawab satu persatu. Pertama sekali Bapak Jenderal TB Hasanuddin dari PDIP, ada Pak Niko juga di sini. Saya terkait dengan permasalahan lapangan ini yang jadi concern kami karena model kami membentuk visi misi itu ada 3. Satu, pengalaman di KIP DKI sebagai komisioner, dan itu basis pengalaman kinerja kami. Yang pertama terkait penyelesaian sengketa informasi, Pak, izin kami itu menghadapi dalam 100 hari kerja. Nah, pengalaman ini saya kira adalah modal bagi kredibilitas Komisi Informasi sebelum masuk ke tahap bagaimana membangun eksistensi KI saya kira secara sangat teknis sekali. Itu nanti ada beberapa instrumen, Bapak, izin ketika penyelesaian sengketa informasi, misalnya tidak bisa dipantau instrumen pemeriksaan setempat. Juga kemudian ada tentang pemanggilan narasumber ahli, dan ada instrumen satu lagi yang menurut saya belum banyak digunakan di KIPRI adalah konferensi pers terkait dengan putusan atau kinerja KIPRI. Itu sebenarnya dibolehkan, bukan untuk dalam rangka opini, karena pengumuman terkait dengan putusan informasi. Jadi terkait dengan bagaimana permasalahan di lapangan, saya kira ada di misi ke 1, 2, 3, dan 4. Misi 1 terutama sekali penjurunya adalah betul sekali Bapak konsultasi atau kualitas pelibatan dengan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI. Karena KIP ini kan sebenarnya dia di bawah Kemenfotik gitu. Jadi tidak ada konsultasi yang intens, maka sosialisasi edukasi akan sangat berat sekali. Yang terkait dengan TNI Polri, kami juga pernah pengalaman Bapak melibatkan termohon di kalangan tentara dan polisi. Jadi kita juga pernah mengalami, alhamdulillah berhasil melibatkan, jauh kita meyakinkan kita mediator yang capable. Terkait pertanyaan berikutnya, demikian Bapak, terima kasih arahannya. Bapak Arya Hasanuddin. Apa yang ditingkatkan? Sedikit makalah kami, ada beberapa parameter keberhasilan per misinya. Yang saya bisa sebutkan di sini, misalnya ketika bicara tentang penyelesaian sengketa informasi sudah pasti tahu seperti ada di pasal 9 ayat 3, 22 ayat 9 itu kita bisa revisi terutama sekali tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi. Misalnya contohnya ada yang dianggap VR itu kayak permohonan yang main-main atau permohonan jahat lah, misalnya menuju kepada persaingan tidak sehat, atau terkait dengan misalnya yang udah jelas kategori itu nabrak kepentingan negara di pasal 17C, di pasal tentang BD, terus kemudian pasal tentang kepentingan pribadi di G dan 17G dan H. Kalau sudah jelas-jelas seperti itu bisa direnteng, Ibu izin direnteng, lalu kemudian dibatalin satu-satu dengan sekali ketok, tok, itu misalnya gitu, teknis banget. Dan kemudian biasanya kita itu majelis komisioner itu ada 3. Nah itu kalau misalnya ada revisi tentang hukum acara penyelesaian sengketa informasi, ya udah satu aja, langsung nih 50 kasus, tok, udah batal semua begitu. Itu yang kemudian kemarin kita sempat tanda kutip inovasi core bisnis. Karena kan penyelesaian sengketa sekali lagi Ibu, menurut saya penting meningkatkan intensitas konsultasi dengan Ibu Bapak Komisi 1 DPR RI. Ini pengalaman saya yang satu dari 3 modal saya ini kan, satu ya ngelihat
evaluasi KIP RI. Yang ketiga kan pernah melayani Ibu Bapak di Komisi 1. Dan saya tahu misalnya satu itu ya pasti kekuatannya itu adalah komunitas atau masyarakat, kan ada hubungan masyarakatnya masing-masing. Figur masing-masing itu pasti lebih efektif dalam sosialisasi. Bisa kalau KIP itu cuma 7 orang, menangani sosialisasi segitu gede itu kayaknya nggak mungkin. Jadi sosialisasi edukasi menurut saya di intensitas konsultasi, kualitas pelibatan, dan kenapa saya sebut dengan istilah mohon izin Duta Keterbukaan Informasi Publik adalah Komisi 1. Lalu kemudian ada yang tadi sedikit menyinggung di pertanyaan Bapak Taufik Abdullah, bagaimana terkait dengan organisasi kemasyarakatan. Itu ada di misi keempat tentang meningkatkan kolaborasi melalui MOU dengan organisasi kemasyarakatan. Satu dari dari PAN, nah itu ada tentang MOU yang pentahelix stakeholders yang saya sebut pertama kali itu memang dengan Bawaslu dan KPU. Karena momen pemilu biasanya ada tema-tema keterbukaan informasi publik, betul sekali Ibu tadi Bu Farah mengingatkan beberapa isu terkait dengan pemilu, dan salah satunya misalnya tentang data informasi pemilih. Nah itu kan ada tentang yang singgungan nanti pasal 17 ayat G dan H itu tentang rahasia data pribadi ya. Nanti ada konten yang harus dibantu di anggota MOU tersebut. Karena selama ini MOU itu hanya ditandatangani, tapi tidak ada tanda kutip agen atau duta keterbukaan informasi publiknya terkait MOU tersebut. Nah, itu tanggapan kami yang agak, mohon maaf, agak lompat ke beberapa fraksi lain. Kalau Monef KIP itu template banget, tinggal ditingkatkan berapa jumlah BP yang terlibat dan komunikasi dengan Kominfotiknya bagus ya kalau di info. Tuh. Lalu kemudian Ibu Rahel Mariam Saidina dari fraksi Partai Gerindra. Komisi 1 katakan tadi, terutama sekali kalau ditanya apa inovasi yang bisa digolkan atau diupayakan, sebenarnya tentang visi misi berserta parameter keberhasilannya, sekaligus juga tadi ada pertanyaan Pak Sukamta dari fraksi PKS tentang kemungkinan revisi undang KIP. Nah, saya bikin di sini ada studi perbandingan negara-negara, Bapak, dan studi perbandingan regulasi. Menurut saya itu tidak bisa dijawab sekarang apa yang harus tiga atau pendekatan terkait jawab langsung, tapi saya sedikit. Nah, Bu Rahel Mariam izin berarti yang ideal itu menurut saya core bisnisnya harus beres dan cepat, dan itu butuh komitmen, disiplin kerja ya tentang penyelesaian sengketa informasi. Kalau ditanya apa sih tips kemana bisa selesai 100 hari, kita bikin pertama saya kumpulin semua kasusnya Ibu, terus kita baca dengan pola klaster tema. Lalu kemudian ini permasalahannya apa, terus bisa diselesaikan seperti apa. Apakah dia harus mediasi berarti nggak harus adjudikasi litigasi, atau harus batalin. Makanya itu bisa cepat gitu. Jadi kita udah punya skema, skenario, meskipun di jalan itu bisa berubah tiba-tiba, tapi kita udah punya persiapan. Yang berikutnya, kemitraan BIP tadi sedikit kami sudah menjawab, izin Bu. Jadi duta itu berarti tentunya sifatnya konsultatif dengan Ibu Bapak Komisi 1 DPR RI yang terhormat. Saya kira itu sangat penting sekali, karena melalui Komisi 1 lah mitra-mitra yang lain itu bisa terkomunikasikan dengan baik. Dan saya kira Komisi 1 tepat yang paling intens berinteraksi dengan keterbukaan informasi publik. Bapak Yan Permenas Menderas yang ada, Pak Muhammad Farhan, Bapak dari fraksi Nasdem, terima kasih arahannya Pak. Saya kira kalau ada satu hal yang kurang optimal itu adalah fungsi edukasinya. Ketika
Bapak Kresna Dewanata Prosah menyampaikan perlu normalisasi dalam visi kedua tentang peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM dan kelembagaan institusional. Saya sebut SDM itu harus meningkatkan media relasi, media organisasi, dan juga kemampuan-kemampuan media juga tertulis. Waktunya sudah habis. Semoga Iqbal terakhir. Informasi yang tidak boleh itu informasi yang dikecualikan pasal 17 ada CDFI itu tentang kepentingan negara, pasal tentang kepentingan bisnis yang tidak boleh ditabrak ada di BDE, pasal Terima kasih Saudara Arya Sandi Yuda. Demikian